Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menevina dengan NIM 124107200039 dan rekan saya Zainatul Aziba dengan NIM 124107202260. Di sini kami akan melakukan eksperimen yaitu reaksi redoks pada buah apel. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di percobaan kali ini kami akan membahas tentang reaksi redoks pada buah apel. Apa sih reaksi redoks itu? Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan perpindahan elektron antara dua zat, yaitu proses oksidasi dan reduksi. Nah, salah satu contoh reaksi redoks yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pencoklatan pada buah apel setelah dipotong. Topik percobaan kami adalah pengaruh berbagai jenis larutan terhadap proses pencoklatan buah apel. Kami nih ingin tahu bagaimana sih perbedaan larutan seperti air garam, air jeruk, air mineral dapat mempengaruhi seberapa cepat apel berubah warna. Selain itu, kami juga menyiapkan satu potongan apel yang dibiarkan di suhu ruang tanpa direndam sebagai pembanding. Melalui percobaan ini, kami bisa melihat bahwa proses pencoklatan pada apel sebenarnya merupakan reaksi oksidasi enzimatis yang terjadi karena adanya enzim polifenol oksidase dan oksigen dari udara. Dengan membandingkan hasil dari masing-masing perlakuan, kita bisa tahu larutan mana yang paling efektif memperlambat reaksi oksidasi dan menjaga warna apel tetap cerah lebih lama. Tujuan percobaan ini adalah untuk memahami proses reaksi redoks atau oksidasi pada apel dan mengamati bagaimana berbagai larutan, air mineral, air jeruk nipis, dan air garam serta kondisi suhu ruang atau paparan udara memengaruhi kecepatan pencoklatan apel. Alat dan bahan yang digunakan yaitu beberapa wadah plastik, sendok, pisau, apel segar, air mineral, garam, dan jeruk nipis. Pada proses percobaan, pertama-tama kita belah terlebih dahulu apel menjadi 2 potong. Setelah itu dari sebelah potongan tadi kita ambil dan kita potong kembali menjadi 2 bagian. Hal yang sama dilakukan pada apel yang sebelahnya, yaitu memotong menjadi 2 bagian. Nah, sekarang sudah mendapatkan 4 potongan apel yang dengan ukurannya sama besar. Selanjutnya pada 2 buah jeruk nipis dipotong menjadi 2 bagian dan 1 buahnya lagi dipotong dengan ukuran yang sama sehingga mendapat 4 bagian dengan ukuran yang sama. Pada proses percobaan, kami menyiapkan 3 jenis larutan, yaitu larutan air jeruk nipis, air garam, dan air mineral. Setiap potongan apel dimasukkan ke dalam masing-masing larutan, sementara 1 potongan apel dibiarkan begitu saja pada suhu ruang tanpa direndam. Semua sampel dibiarkan pada suhu ruang untuk diamati perubahannya. Selanjutnya, memberikan label pada setiap gelas agar tidak tertukar. Nah, yang pertama, kita beri label pada air jeruk nipis. Yang kedua, kita beri label untuk air garam.
Yang ketiga, beri label untuk air mineral. Dan yang terakhir, beri label untuk suhu ruang. Setelah 1 jam, terlihat bahwa apel yang direndam dalam air jeruk nipis tidak banyak berubah warna. Apel dalam air garam sedikit lebih gelap, apel dalam air mineral mulai kecoklatan, dan apel yang dibiarkan di suhu ruang mengalami pencoklatan paling cepat dan paling gelap di antara semuanya. Pembahasan percobaan redoks pada apel menunjukkan bahwa oksidasi atau reaksi dengan oksigen menyebabkan warna coklat pada apel yang terpapar udara. Mekanisme pencoklatan apel atau oksidasi enzimatik. Yang pertama, kontak dengan udara. Nah, ketika apel dipotong, enzim polifenol oksidase atau PPO yang ada dalam sel apel akan terpapar oksigen di udara. Yang kedua, oksidasi fenol. Enzim PPO mengkatalisis oksidasi senyawa fenol atau senyawa antioksidan dalam apel menjadi O-quinon. Yang ketiga, pembentukan melanin. Senyawa O-quinon ini kemudian akan berpolimerisasi dan membentuk melanin berwarna coklat, menyebabkan apel berubah warna. Peran setiap larutan. Nah, yang pertama, apel di udara terbuka atau dalam suhu ruang. Nah, apel ini akan mengalami oksidasi paling cepat karena paparan langsung terhadap oksigen. Apel dalam air mineral atau air biasa, fungsinya ini tidak mencegah pencoklatan secara signifikan. Reaksi kimianya, apel akan tetap mengalami oksidasi meskipun mungkin sedikit lebih lambat dibandingkan yang dibiarkan di udara terbuka atau dalam suhu ruang karena enzim PPO tetap aktif dan bereaksi dengan oksigen. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, perbedaan warna pada apel itu disebabkan karena adanya kerja enzim polifenol oksidase yang berbeda-beda di tiap kondisinya. Enzim ini lebih aktif apabila pH-nya netral dan ada cukup oksigen. Di jeruk nipis, pH-nya lebih rendah karena mengandung asam sitrat. Kondisi asam ini membuat enzimnya jadi kurang aktif. Jadi reaksi oksidasinya lambat, makanya apel warnanya tetap cerah. Sedangkan di air garam dan air mineral itu pH-nya lebih netral. Jadi enzim bisa bekerja lebih baik dan warnanya lebih cepat berubah menjadi coklat. Sedangkan apel yang dibiarkan di suhu ruang juga paling cepat berubah warna atau cepat oksidasi karena langsung terkena oksigen dari udara tanpa ada pelindung apapun. Jadi oksidasinya terjadi paling cepat. Selanjutnya yaitu reaksi kimia. Reaksi redoks pada apel terjadi akibat oksidasi oleh oksigen yang menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Apel di suhu ruang atau tanpa perlindungan, reaksi oksidasi terjadi paling cepat. Enzim polifenol oksidase atau PPO di dalam apel bereaksi dengan oksigen di udara. Reaksinya, senyawa fenol di dalam apel dioksidasi menjadi O-quinon yang kemudian akan berubah menjadi pigmen coklat yang disebut dengan melanin. Tandanya itu bisa dilihat dari perubahan warna apel menjadi coklat.
Yang kedua, apel dalam air mineral. Air mineral berfungsi sebagai pelindung dari paparan langsung oksigen, tetapi tidak sepenuhnya menghentikan oksidasi. Reaksinya yaitu reaksi oksidasi akan berlangsung lebih lambat daripada di suhu ruang karena suplai oksigen terbatas dan larut dalam air. Tandanya bisa dilihat dari perubahan warna terjadi, tetapi lebih lambat dibandingkan apel yang dibiarkan di udara terbuka. Apel dalam air garam. Mirip dengan air mineral, air garam juga memperlambat oksidasi dengan membatasi kontak apel dengan oksigen, tetapi air garam tidak memiliki sifat antioksidan. Reaksinya, oksidasi tetap terjadi tetapi lebih lambat dibandingkan di suhu ruang. Tandanya bisa dilihat dari perubahan warna akan lebih lambat. Yang keempat, apel dalam jeruk nipis. Air jeruk nipis secara efektif menghambat oksidasi. Reaksinya, asam sitrat dalam jeruk nipis bertindak sebagai antioksidan yang mencegah enzim PPO bekerja dengan mengoksidasi enzim itu sendiri atau senyawa fenol sebelum bereaksi dengan oksigen. Tandanya, warna apel tidak berubah menjadi coklat. Dari percobaan ini dapat disimpulkan kalau pencoklatan pada apel itu terjadi karena ada reaksi oksidasi enzimatis yang melibatkan enzim polifenol oksidase dan oksigen dari udara. Apel yang direndam di air mineral dan yang dibiarkan di suhu ruang paling cepat berubah warna atau berubah coklat karena enzimnya bekerja paling optimal di kondisi netral dan terbuka. Apel di air garam agak lebih lambat dan apel di jeruk nipis paling lambat karena kondisi asam membuat enzimnya tidak aktif. Jadi, bisa kita simpulkan atau bisa kita bilang kalau pH larutan dan kondisi sekitar punya pengaruh besar terhadap seberapa cepat apel mengalami oksidasi. Baiklah, itulah hasil eksperimen dari kami. Jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian pembahasan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum